Halo guys, jadi di sini saya akan membahas kasus ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu perselisihan antara pekerja dan pengusaha terkait upah di sebuah pabrik garmen di Surabaya. Pekerja di sebuah pabrik garmen di Surabaya mengeluhkan upah yang rendah dan kondisi kerja yang tidak aman. Mereka merasa bahwa upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara pengusaha mengklaim bahwa mereka memberikan upah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Solusi yang dapat dilakukannya itu, satu, mengadakan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang adil bagi kedua pihak. Yang kedua yaitu memastikan upah yang diberikan sesuai dengan UMK atau UMP yang berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga, membuat perjanjian kerja yang jelas dan transparan mengenai upah, jam kerja, fasilitas, kesejahteraan, dan perlindungan kerja lainnya. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi kerja dan upah yang diberikan kepada pekerja untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-hak sesuai dengan undang-undang. Studi kasus yang kedua itu diskriminasi gender di tempat kerja di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta. Seorang karyawan perempuan di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta mengalami diskriminasi gender dalam hal promosi jabatan dan kesempatan pengembangan karir. Ia merasa bahwa pria di perusahaan tersebut lebih diuntungkan dalam hal tersebut, sementara perusahaan tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak pekerjanya. Solusi yang dapat diambil yaitu yang pertama, memastikan adanya kebijakan anti diskriminasi gender di tempat kerja dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Yang kedua, memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan karir yang sama bagi semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin. Yang ketiga, membentuk tim kerja atau panitia yang khusus memantau pelaksanaan kebijakan anti diskriminasi gender di tempat kerja. Yang keempat, menindak tegas terhadap pelanggaran kebijakan anti diskriminasi gender, termaksud memberikan sanksi kepada pelaku diskriminasi. Kelima, mendorong partisipasi aktif dari karyawan perempuan dalam pengambilan keputusan di perusahaan, termaksud dalam proses promosi jabatan dan pengembangan karir. Sekian dan terima kasih.